Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Suroso dari SD Negeri Separe, Kecamatan Loano, dan teman saya. Supriyani dari SD Negeri Trirejo, Kecamatan Loano, dan teman saya Betty Puji Astuti dari SD Negeri Kalikalong, Kecamatan Loano. Kami, JGP Angkatan 9 Kabupaten Purworejo akan melaksanakan praktik kucing untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Betty Puji Astuti sebagai observer, Ibu Supriyani sebagai coach, dan Pak Agus Roso sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yani, apa kabar hari ini Bu Yani? Waalaikumsalam Bu Peti. Alhamdulillah, kabarnya baik. Bagaimana kabar Bu Peti hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yani. Jadi Bu Yani, hari ini Bu, kita akan sedikit berbincang-bincang terkait Ibu akan melaksanakan proses coaching. Dalam hal ini saya sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Ibu ya Bu ya. Jadi saya itu ada rubrik penilaian ini Bu, yang nanti pada saat Bu Yani melakukan coaching antara coach dan kunci akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian coaching itu Ibu. Adapun isi rubriknya itu adalah nanti saya akan melihat dan mengamati apakah proses coachingnya Bu Yani nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci atau belum. Dan juga saya akan mengamati nih Bu, respon atau jawaban dari kunci. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Yani sampaikan atau belum? Nah, seperti itu Bu Yani. Saya juga akan melihat di situ apakah prinsip coaching sudah berjalan atau belum. Adapun prinsip coaching itu diantaranya ya Bu Yani ya. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Baik Bu, siap. Gini, sebelum lanjut ke kegiatan coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih Ibu. Boleh saya bertanya Bu Yani? Monggo, silakan Bu, boleh. Baik, untuk yang pertama ini Bu Yani, kompetensi apa yang ingin Bu Yani kembangkan pada saat melaksanakan proses coaching nanti? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan pada proses pelaksanaan coaching nanti ada 3 hal Ibu. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Gitu Ibu. Baik Bu Yani, jadi ada 3 kompetensi inti yang akan Bu Yani kembangkan ya Bu ya. Yang mana 3 kompetensi itu terdiri dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kunci. Nah, kalau boleh saya tahu nih Ibu, dari 3 kompetensi inti tadi, bagian yang mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Yani kembangkan nih? Ya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan di sini ada 2 Bu, yaitu dengan saya mendengarkan aktif, kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kunci. Baik,
Jadi, untuk lebih spesifiknya, Ibu ingin mengembangkan 2 kompetensi saja ya Bu ya. Hal spesifik yang akan diobservasi yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Yani ya? Iya, betul Ibu. Oke. Kemudian yang berikutnya nih Bu Yani nih terkait dengan indikator Bu. Jadi nanti pada saat Bu Yani coaching nih, indikator ketercapaian seperti apa yang ingin Ibu harapkan? Ya, seperti indikator pencapaian saya harapkan setelah saya melaksanakan coaching adalah mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan yang memecahkan masalah yang dihadapi oleh coach. Jadi saya berharap coach mendapatkan solusi dari permasalahannya dan menemukan cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Begitu Ibu. Oke, baik Bu Yani. Jadi Bu Yani ingin setelah melaksanakan coaching ini nih, Kuci bisa menemukan solusi permasalahannya, mengetahui cara-cara atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu ya Bu Yani ya? Iya Ibu. Baik Bu Yani, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Jadi, nanti saya akan mengamati proses coachingnya Ibu. Tapi nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu Yani ya. Kita nanti akan membahas kembali bagaimana jalannya proses coaching. Bisa ya Bu ya? Siap Ibu. Oke, kalau begitu silahkan Ibu melakukan proses coachingnya dengan kunci Ibu. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Bu Yani ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Eti. Sama-sama Bu Yani. Oke, selamat melaksanakan coaching. Saya akhiri ya Bu Yani nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Yani. Alhamdulillah kabar sehat baik. Oke, Pak Agus, hari ini kita ada jadwal coaching ya. Iya. Untuk hari ini, Pak membahas tentang apa ini? Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang ini Bu, tentang keprihatinan saya tentang minat belajar siswa yang membacanya menurun itu. Ya, saya turut prihatin ya atas kondisi murid Pak Agus yang minat membacanya semakin hari semakin kesini semakin menurun. Jadi apa nih tujuan utama dari pertemuan ini Pak Agus? Tujuannya pertemuan kali ini untuk mengidentifikasi Bu tentang strategi apa yang bisa meningkatkan tentang minat belajar anak itu tentang biar lebih semangat lagi itu. Luar biasa, bagus sekali Pak Agus. Nah, menurut Pak Agus, definisi dari tujuan akhir yang ingin Pak Agus capai itu apa? Ya, biar anak-anak biar gemar membaca dan membacanya itu menjadi kebiasaan, bukan biar menjadi hal yang menyenangkan, bukan yang membosankan lagi itu. Oh, bagus sekali Pak Agus. Jadi Pak Agus ingin agar anak-anak itu gemar membaca dan membaca itu menjadi sebuah proses yang menyenangkan, tidak membosankan begitu ya. Nah, bagaimana menurut Pak Agus ukuran atau indikator ketercapaian dari pertemuan ini?
Saya rasa indikator tercapaiannya itu apabila bisa menemukan 2 atau 3 strategi yang bisa menumbuhkan anak untuk gemar membaca itu, meningkatkan gemar membaca untuk anak-anak murid itu. Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke strategi, hal baik apa sih Pak yang Bapak sudah lihat sekarang dalam mencapai tujuan ini? Saya pikir hal baiknya itu anak sudah mempunyai beberapa senangan untuk membaca. Mungkin ada yang senang membaca tentang lingkungan, ada yang senang membaca tentang sejarah, ada yang tentang antariksa planet-planet itu. Jadi anak-anak sudah punya seperti itu. Ya, ya. Kalau ini saat sekarang itu sudah berada di skala atau rentang berapa itu pencapaian tujuan yang sudah ada sampai dengan saat ini? Dari rentang 1 sampai 10 ya kira-kira masih di 4 atau 5 Bu, karena masih ada yang kurang untuk minat membacanya itu. Iya, 4 5 itu. 4 atau 5. Jadi masih ada di 4 atau 5 ya Pak Agus ya, karena masih kurang tertarik dan perlu banyak berlatih untuk membaca begitu ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut Pak Agus, kekuatan apa yang sudah Pak Agus miliki untuk mencapai tujuan itu? Kekuatan yang saya miliki ya salah satunya mungkin akses ke, ada yang mungkin ke perpus, ada yang di sekolah menyediakan pojok baca, ada di lingkungan di luar ada gazebo mini kecil, nanti biar anak-anak tertarik untuk membacanya di luar kelas seperti itu. Bagus sekali Pak Agus, luar biasa. Apa peluang atau kemungkinan lain Pak selain tadi yang sudah Pak Agus sampaikan untuk bisa nanti Bapak ambil? Mungkin bisa melibatkan orang tua di rumah, karena sebagian besar waktunya itu kan di rumah. Nah, jadi mungkin di rumah bisa dengan orang tua membaca, seperti kalau zaman dulu orang tua mendongeng sampai anaknya tertidur gitu. Dengan orang tua dan anak-anak. Jadi ada kolaborasi gitu ya Pak Agus ya, antara pihak sekolah dengan orang tua dan juga siswa. Nah, menurut Pak Agus nih, apa hambatan atau tantangan yang bisa menghalangi ada beberapa anak yang masih enggan atau merasa kesulitan atau merasa membaca itu bukan keperluan, tapi masih dadak diuyak-uyak itu Bu. Ya, jadi masih ada hambatan atau tantangan yang timbul dari siswa itu sendiri ya, karena belum muncul minat untuk membacanya. Nah, jika ada anak yang kurang tertarik membaca seperti itu tuh Pak, bagaimana solusinya menurut Bapak? Mungkin dengan ada interaktif dengan media yang lain, mungkin dengan permainan atau dengan nanti dibahas ke media yang lain, biar nanti yang penting anak-anak itu niat membacanya tumbuh dan berkembang lagi dengan semangat gitu. Sip, bagus sekali Pak Agus. Jadi Pak Agus ingin menggunakan metode interaktif permainan untuk mengajak atau melatih anak-anak agar mau membaca gitu ya. Bagus sekali itu Pak Agus. Pak Agus sudah mau menggunakan metode interaktif atau permainan. Nah, sekarang rencana apa ini yang akan Pak Agus susun untuk mencapai tujuan itu? Ya, saya membuat rencana interaktif Bu. Berarti nanti ada mungkin sesi diskusi antar anak, nanti setelah anak membaca ini nanti bisa menceritakan lagi ke anak ini, nanti saling tuker-tukeran, nanti ada gambar ini bisa menceritakan kembali yang dari anak-anak baca itu Bu. Jadi nanti yang dibaca itu benar-benar mengena, nanti yang juru menceritakan itu bisa kembali
menceritakan kembali lagi yang dari yang dibaca itu. Bagus sekali Pak Agus rencananya. Nah, sekarang apakah prioritas dalam rencana tersebut Pak? Saya mempunyai prioritas adalah membaca itu menyenangkan, dan anak-anak benar-benar membaca itu merupakan suatu kebutuhan untuk mereka sendiri, tidak hanya disuruh gitu. Baik, jadi prioritasnya membaca itu adalah hal yang menyenangkan agar juga anak-anak bisa terlihat aktif begitu ya. Sekarang bagaimana Pak untuk mencapai tujuan itu? Saya akan mencari ide atau permainan atau aktivitas lain yang menunjang nanti, biar anak-anak itu mempunyai semangat, untuk mempunyai tekad untuk membaca itu, membuat apa ya, jendela membaca itu adalah jendela dunia itu. Jadi membaca seperti itu, pepatah itu, membaca adalah jendela dunia itu, Bu. Iya, luar biasa. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca kita tahu dunia semuanya gitu ya Pak Agus ya. Nah, bagaimana dengan jangka waktu yang Bapak tentukan? Untuk jangka waktu mungkin 1 bulan pertama kita coba, nanti kita lihat hasilnya seperti apa itu. Nah, ukuran keberhasilan itu sendiri apa Pak? Untuk ukuran ya, kalau setidaknya itu ada 70 atau 75% anak terlibat aktif dalam kegiatan membaca berliterasi itu. Dengan tujuannya itu kami harapkan nanti di kelas 5 ada ANBK untuk literasinya itu bisa meningkat. Bagus sekali, luar biasa ya Pak Agus ya. Jadi ada target ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak itu adalah sekitar 70–75%, sehingga nanti ketika ANBK anak sudah pandai berliterasi. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan atau hambatan tadi Pak? Saya akan terbuka dengan metode atau langkah-langkah lain yang bisa membuat anak-anak itu benar ya tadi gemar membaca itu tidak merupakan suatu perintah dari Pak gurunya, tapi benar-benar mereka yang butuh, ternyata membaca itu penting gitu. Dengan metode yang lain. Ya, bagus ya untuk siswanya. Nah, sekarang komitmen Bapak terhadap ini. Tentang komitmen, saya akan terus berusaha untuk melaksanakan kegiatan tadi, rencana tadi secara konsisten. Ya, biasa. Nah, setelah di komit ya Bapak ingin secara konsisten, siapa dan apa sih yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak ini? Yang jelas warga sekolah nanti dengan melibatkan orang tua, jadi nanti di rumah pun juga terpantau dalam kegiatan berliterasi atau membacanya itu. Dengan dukungan orang tua tentunya. Luar biasa sekali ya Pak Agus ya. Jadi Pak Agus mengutamakan kolaborasi warga sekolah juga orang tua di rumah dalam memantau kegiatan anak berliterasi begitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching hari ini Pak? Saya akan mencatat setiap progres yang tercapai setiap minggunya, dan nanti mungkin ada review setelah berapa minggu berlalu itu. Jika nanti itu diperlukan, nanti kita review kembali. Siap. Baik Pak. Sekarang kita review sebentar ya Pak dari hasil diskusi coaching kita hari ini. Menurut Pak Agus, kira-kira apa yang sudah Pak Agus dapatkan dari sesi coaching siang hari ini?
dari diskusi kita siang hari ini, saya dapat meningkatkan minat baca anak-anak dengan menyediakan mungkin buku-buku nanti dari bermacam-macam, nanti mungkin dari ada buku apa ya, dengan buku sekarang dengan model yang online, ada nanti dengan dan lain sebagainya, dengan melibatkan ada orang tua, nanti komitmen untuk melaksanakan kegiatan itu sehingga bisa berjalan secara konsisten dan berkelanjutan itu, Bu. Untuk tentunya kebutuhan anak. Oke, luar biasa sekali Pak untuk diskusi hari ini. Nah, terima kasih Pak sudah berdiskusi coaching hari ini. Saya yakin dengan usaha dan konsistensi yang Pak Agus rencanakan tadi untuk mencapai tujuan, untuk menemukan semangat membaca pada anak-anak itu akan berhasil. Semoga juga akan memotivasi coaching selanjutnya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, jangan ragu untuk menghubungi saya lagi ya Pak Agus ya jika Bapak memerlukan sesuatu nantinya. Ya, terima kasih Bu atas bimbingannya, dan saya tetap akan berusaha untuk melaksanakan yang tadi saya rencanakan tadi. Terima kasih. Siap. Sama-sama Pak Agus, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Pepi. Bu Yani tadi sudah selesai melaksanakan kucing ya Bu ya? Alhamdulillah Bu, sudah selesai nih. Alhamdulillah Bu Yani ya. Bagaimana nih tadi hasil dari kucingnya dengan Pak Agus? Apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu, coaching tadi berjalan dengan lancar dan baik, juga sudah sesuai tujuan Bu. Alhamdulillah ya Bu Yani. Nah, setelah melaksanakan observasi kucing Bu Yani bersama Pak Agus sebagai kuci tadi, saya ada sedikit pertanyaan nih Bu Yani, dan ini merupakan pembicaraan pasca observasi setelah Ibu melaksanakan kucing. Baik Bu. Oke, ini pertanyaan yang pertama ya Bu Yani ya. Kira-kira nih, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan pelaksanaan kucing setelah Ibu melaksanakan proses kucing dengan kuci tadi, dengan Pak Agus tadi? Siap Ibu, setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi bersama Pak Agus sebagai coach saya menilai diri saya sendiri Bu. Menurut pendapat saya, tadi selama proses coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, juga ada rencana aksi dari coaching, kemudian ada tanggung jawab, kemudian kita sudah menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi, apa cara-cara atau langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Begitu Ibu. Baik, berarti menurut Bu Yani, Ibu sudah melaksanakan kucing dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu bolehkah ini Bu, saya menyampaikan sedikit nih ya Bu Yani ya, tentang hasil pengamatan saya terhadap proses kucing yang Ibu lakukan tadi. Boleh Ibu, boleh silakan. Oke, terima kasih Bu Yani. Jadi begini Bu, dari hasil pengamatan saya terhadap proses kucing Ibu tadi, antara Ibu dengan kuci, itu tadi sudah berjalan dengan lancar. Tadi sudah melaksanakan dengan alur tirta, dengan yang mana tadi Ibu sudah menanyakan tujuan,
mengidentifikasi permasalahan, dan Bu Yani juga sudah dapat menggali ide-ide ataupun gagasan-gagasan dari Kuci untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, si Kuci tadi juga sudah dapat menyusun sendiri rencana aksi apa nih yang akan diambil atau dilakukannya. Nah, tadi Bu Yani juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada Kuci agar rencana dapat terlaksana dengan baik. Nah, selain itu ini Bu, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Bu Yani dengan Pak Agus, di mana Bu Yani juga sudah fokus dengan Pak Agus, fokus terhadap Kuci. Bu Yani juga sudah menunjukkan kehadiran penuh atau present. Bu Yani juga dalam hal ini tadi ketika proses kucing sudah mendengarkan aktif, juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Kuci tadi. Jadi saya lihat ini dari proses kucingnya Ibu tadi, prinsip kucingnya itu sudah ada tadi Bu Yani, sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta. Wah, ini sangat luar biasa apa yang sudah Bu Yani lakukan bersama Kuci tadi. Semoga Bu Yani makin sukses ke depannya dan menambah motivasi-motivasi baru lagi untuk kucing yang akan datang, Bu. Iya, terima kasih atas motivasinya. Terima kasih. Oke, setelah mendengarkan hasil dari pengamatan saya nih Bu, bagaimana menurut Bu Yani nih? Setelah mendengarkan pemaparan Ibu, yaitu pengamatan Ibu tentang kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, jujur saya senang Bu, sangat senang sekali. Apa yang saya lakukan sesuai dengan alur kita, tapi saya tetap merasa masih ada kekurangan Bu. Mungkin saya masih butuh untuk melakukan lagi Bu, supaya saya nanti terbiasa melakukan coaching dengan menggunakan alur kita. Oke, ini sangat luar biasa ya Bu Yani ya. Jadi rencana tindak lanjut Ibu adalah Ibu akan terus berlatih ya Bu ya, supaya Bu Yani bisa lihai nih atau expert bisa lihai, bisa expert dalam mengcoach rekan-rekan sejawat ya Bu ya. Iya Bu. Oke, Bu Yani sangat luar biasa sekali. Tetap semangat belajar dan terus berlatih Bu. Nah, dari diskusi kita ini nih Bu, apa yang sudah terbayang nih akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa dan kompetensinya Ibu? Saya ingin terus berlatih dan berlatih Bu. Oke, terus berlatih dan berlatih ya Bu Yani ya. Kira-kira kapan Ibu akan memulainya? Mulai setelah selesai diskusi dengan Bu Betty ini Bu. Oke, lalu kira-kira nih, siapa yang terlibat dan bisa membantu Bu Yani untuk melaksanakan rencana tindak lanjutnya Bu Yani? Ya, saya akan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan siapa saja yang curhat masalahnya dengan saya, Bu. Oke, nah Ibu, kita sudah berada di akhir sesi nih Bu Yani ya. Mungkin ada yang ingin Bu Yani sampaikan sebelum saya akhiri sesi ini Bu? Tidak ada Bu, sudah menurut saya sudah cukup. Oke, baik Bu Yani. Terima kasih banyak ya Bu Yani ya atas waktunya.
Jadi kita akhiri saja untuk percakapan pasca observasi ini ya Bu ya. Iya Bu. Semoga tetap semangat. Mudah-mudahan Ibu bisa jauh lebih baik lagi. Saya akhiri Bu Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Yani. Terima kasih. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.